Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Darto Saharso, spesialis anak konsultan. Yang kami hormati Kepala Divisi Neurologi Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Prastia Indra Gunawan, spesialis anak konsultan. Yang kami hormati Dr. Riza Noviandi, spesialis anak, dan Dr. Sani Mariana Samosir, spesialis anak Magister Kedokteran Klinik, dan para dokter serta hadirin sekalian yang kami cintai. Selamat datang di acara Gathering Divisi Neurologi Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo Surabaya dalam rangka World Epilepsy Day 2022 dengan tema Waspada Epilepsi pada Anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi washabihi wasallim ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara gathering online ini. Kedua, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 ini membuat jarak di antara kita ya. Rasanya sudah lama kita tidak berjumpa. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagai bentuk pengabdian masyarakat, kami ingin bersilaturahmi kembali, sharing materi dan tanya jawab. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani yang akan memandu acara hari ini. Sekali lagi saya ingatkan para peserta untuk mematuhi tata tertib acara hari ini agar acara dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, pastikan mikrofon Zoom Anda dalam kondisi mute selama acara berlangsung agar tidak mengganggu peserta yang lain. Dan yang kedua, mohon untuk merename atau mengganti nama Zoom sesuai dengan nama masing-masing atau nama yang telah teregistrasi. Yang ketiga, mohon untuk mengisi Google Form pada kolom chat sebagai tanda kehadiran. Yang keempat, jangan lupa untuk mengikuti keseluruhan acara dari awal hingga akhir karena banyak hadiah menarik menanti. Akan ada 10 hadiah menarik yang akan dibagikan hari ini, antara lain buku epilepsi pada anak, lalu ada 7 logam mulia 24 karat 0,05 gram, dan 2 logam mulia 24 karat tersertifikasi sebesar 0,1 gram. Luar biasa bukan? Tidak lupa acara ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali dan dapat diikuti oleh masyarakat awam. Dan bagi 100 pendaftar pertama, selamat karena akan mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp50.000. Dan tidak hanya itu, bagi para peserta, khususnya pasien epilepsi, akan mendapatkan kesempatan istimewa untuk bergabung dengan research kami dan mendapatkan hadiah tambahan yang dapat diambil saat kontrol ke polineuro atau saraf anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Baik, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara yang insya Allah akan terlaksana pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua materi yang akan dipandu oleh moderator Profesor Dr. Darto Saharso, spesialis anak konsultan, yang mana materi pertama dengan judul Mengenal Epilepsi pada Anak akan disampaikan oleh Dr. Riza Noviandi, spesialis anak. Kemudian materi kedua dengan judul Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak Epilepsi akan dibawakan oleh Dr. Sani Mariana Samosir, spesialis anak Magister Kedokteran Klinik. Dan selanjutnya materi ketiga dengan judul Mitos-mitos seputar epilepsi pada anak akan dipersembahkan oleh Dr. Prastia Indra Gunawan, spesialis anak konsultan. Acara yang ketiga yaitu tanya jawab dan sharing peserta akan dipandu oleh moderator Profesor Dr. Darto Saharso, spesialis anak konsultan. Yang keempat, games dan door prize, dan acara terakhir penutupan dan foto bersama.
Demikianlah susunan acara pada hari ini. Marilah hadirin kita awali acara pertama ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah materi, dilanjutkan tanya jawab dan sharing peserta akan dipandu oleh moderator. Kepada Profesor Dr. Darto Saharso, spesialis anak konsultan, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Jadi pada hari ini kita akan gathering sedikit mengenai World Epilepsy. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya, pertama kali itu dikeluarkan oleh seorang penderita epilepsi, ya, namanya Casey Megan. Casey Megan itu seorang penderita epilepsi dari Kanada. Ya. Mengapa dia memilih warna ungu? Warna ungu adalah warna bunga lavender. Lavender ini menggambarkan warna yang penuh kesedihan, ya, penuh kesepian. Nah, dengan adanya gathering ini, diharapkan gambaran itu akan kita rubah. Ya. Jadi anak-anak epilepsi itu harus tetap gembira, bisa menatap masa depan dengan baik. Ya. Jadi banyak sekali nanti akan dibicarakan oleh Dr. Novi, Dr. Suni, dan Dr. Pras mengenai mitos-mitos apa yang ada pada penderita epilepsi, kemudian bagaimana terutama pengaruh orang tua, dan lain-lain. Saya kira untuk itu kita mulai aja. Ya. Untuk pembicaraan pertama, Dr. Novi mengenai epilepsi pada anak. Silakan Dr. Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Prof. Darto. Mohon izin Dr. Pras. Pada kesempatan kali ini emang The World Epilepsy Day ini kita emang berencana untuk melakukan pengmas ya, jadi pengabdian masyarakat, di mana kita akan mengadakan webinar awam untuk mengenal epilepsi. Jadi sudah sebagaimana dijabarkan oleh Dr. Rani tadi, yang bab pertama adalah mengenal epilepsi anak. Saya yakin semua orang yang bergathering di sini ya sudah tahu ya sebenarnya epilepsi itu apa ya. Ada yang sudah, iya mungkin kita langsung jabarkan aja ya. Jadi saya akan jabarkan dalam bahasa awam. Apa sih sebenarnya epilepsi itu? Epilepsi itu sebenarnya adalah penyakit di mana terjadi pelepasan sinyal listrik yang berlebihan pada sel otak. Ya. Jadi sel otak itu sendiri dalam fungsinya adalah dia melepaskan sinyal listrik. Di mana sinyal listrik itu akan dihantarkan kemudian sampai ke bagian-bagian yang seharusnya. Dalam hal ini bisa macam-macam ya, bisa motorik, gerak tubuh, bisa indera perasa, bisa kontrol yang lain-lain, hormon, pernafasan, semua ada. Kontrolnya itu dari sel saraf. Ya. Jadi emang saraf itu, apalagi otak ya, itu mengontrol semua fungsi tubuh. Nah, apabila ada gangguan sistem sarafnya itu, sistem pelepasan sinyal listriknya itu, maka akan terjadi manifestasi dari epilepsi. Makanya karena itu epilepsi itu manifestasinya banyak sekali. Ya. Apakah epilepsi dan kejang itu beda? Kan orang-orang tahunya biasanya kalau kejang itu epilepsi atau epilepsi itu dan kejang. Tapi apakah kedua itu sama? Jawabannya adalah beda. Jadi epilepsi itu penyakitnya, dengan kejang itu gejalanya. Jadi kalau kita misalkan aja gampangannya misalnya kayak diabetes mellitus. Penyakitnya diabetes dan kenaikan kadar gula darahnya itu gejalanya ya. Pada hal ini adalah epilepsi penyakitnya, kejang itu gejalanya ya. Semua bentuk kejang bisa terjadi. Nah, yang biasanya kita ketahui sebagai kejang, kalau orang awam ya, biasanya kita lihat kejang ya kejang motorik, yang kejang gerak-gerak itu ketika yang kelojotan seluruh tubuh, nah itu baru kita sebut kejang. Akan tetapi jangan lupa bahwa otak juga memiliki fungsi sebagai sensorik dan otonomik. Jadi juga ada namanya kejang sensorik atau kejang indera perasa dan juga kejang otonomik. Hanya saja yang sering kali ketahuan ya kejang yang ketahuan ya kejang yang motorik. Jadi kita bisa biasanya menyebut kejang motorik. Tapi jangan lupa ada kejang yang lain juga. Ya. Kapan kejang kita bisa sebut epilepsi? Kita bisa sebut epilepsi bila kejangnya kronis. Kronis itu lama, ya, nggak hanya sekali dua kali seumur hidup itu enggak ya. Kemudian berulang lebih dari satu kali dalam harus ada jeda di mana dia tidak kejang, yaitu minimal 24 jam. Biasanya tanpa rangsangan. Jadi saya tidak rangsang harus kita perhatikan di sini rangsangan kita harus tahu rangsangan yang dimaksud ya. Jadi
Ada juga yang namanya kejang demam, di mana dia kejangnya dirangsang oleh demam. Kalau pada epilepsi biasanya tanpa demam, tanpa sakit, tanpa apa, biasanya dia kejang. Seperti itu ya. Dan dia baru bisa didiagnosis epilepsi bila didukung dengan pemeriksaan penunjang. Biasanya nomor 1 EEG atau MRI. Dan ketiganya ini harus ada kesesuaian. Jadi bila ada salah satu hasil yang kurang sesuai, maka kita harus mengobservasi lagi. Ya, sebaiknya kita masih harus observasi lagi. Nah, ini fakta tentang epilepsi. Di dunia ini ada 65 juta orang yang menderita epilepsi. Di negara berkembang kayak Indonesia, 40 dari tiap 100.000 anak. Dan 10 dari 1.000 orang itu kejangnya masih susah berhenti ya. Sepertiga dari pasien epilepsi itu nggak terkontrol karena dia tidak responsif terhadap obat yang ada. Memang susah dihentikan ya. Dan 6 dari 10 penyebab epilepsinya itu sayangnya tidak diketahui ya. Bagaimana epilepsi terjadi? Ini sederhananya aja. Ada 2 patofisiologi yang terjadi, yaitu hipereksitabilitas. Jadi gampangannya sel otaknya itu sensi ya. Jadi sensi itu apa? Jadi kena rangsangan sedikit dia langsung aktif. Itu harusnya nggak boleh. Harusnya tidak boleh. Kalau dia terlalu aktif, kalau dia disenggol sedikit, jadi kayak senggol bacok gitu ya. Jadi kesenggol sedikit dia langsung aktivasi. Nah, itu bahaya. 1. Kemudian ada namanya hipersinkronitas. Hipersinkronitas itu apa? Sel-sel yang lain sebenarnya dia nggak senggol bacok sebenarnya. Cuman dia terprovokasi. Jadi sel yang tadi senggol bacok bukan cuma dia aktif, dia akan memprovokasi sel-sel yang lain. Ya, sel-sel yang lain tadi yang harusnya nggak sakit juga dia ikut-ikutan aktif juga. Nah, akhirnya terjadi bangkitan kejang. Ya, jadi bisa kita lihat di sini gampangannya sih kayak gambar di kiri ini ya. Meskipun cuma satu lokasi yang satu lokasi aja yang sebenarnya rusak, tapi dia menyebar ke seluruh otak. Ya. Seperti itu. Jadi meskipun cuma terjadi satu lokasi, dia akan bisa menyebar ke seluruh otak. Ya. Nah, penyebabnya sendiri ada macam-macam, tapi kita bisa golongkan menjadi 6 kelompok ini ya. Struktural, yaitu bentuk otak, jadi kelainan bentuk otak. Genetik, itu penyakit keturunan. Infeksi itu misalnya kayak infeksi otak yang menyebabkan kerusakan sel otak, akhirnya dia jadi kejang. Kemudian metabolik itu macam-macam ya. Di sini saya jabarkan, seringnya sih elektrolit darah atau gula bisa. Autoimun yaitu bila ada sistem imun tubuh yang menyerang otak sendiri, dan yang terakhir adalah tidak diketahui. Sayangnya tidak diketahui ini yang banyak ya. Jadi seperti saya bilang tadi, emang yang tidak diketahui ini 60% dari justru 60% ya. Yang diketahui di atasnya itu cuma 40% dari penyebab. Nah, ini faktor resiko yang kita harus ketahui bila kita waspada sebelum jadi epilepsi ya. Jadi kita harus hati-hati. Misalnya kalau ada anak Anda, saudara, tetangga yang punya gejala seperti ini, Anda harus waspada karena dia berisiko tinggi untuk mengalami epilepsi. Yang pertama, bayi yang lahir tapi nggak langsung nangis. Kenapa seperti itu? Karena kalau nggak langsung nangis, dia berarti ada kekurangan oksigen. Di mana kekurangan oksigen bisa merusak otak. Kemudian bayi-bayi lahir kecil, bayi yang ada kejang di bawah usia 1 bulan, ada lahir dengan kelainan di bentuk otak yang struktural tadi ya, perdarahan otak, ada tumor otak, infeksi, stroke, dan pasien-pasien dengan cerebral palsy juga berisiko tinggi ya. Kemudian anak dengan gangguan perkembangan juga harus hati-hati, serta jangan lupa harus kadang-kadang juga ada riwayat keluarga epilepsi atau kejang demam ya. Pasien-pasien dengan riwayat seperti ini dia punya resiko lebih tinggi untuk mengalami epilepsi ya. Nah, bagaimana saya tahu kalau anak saya kejang? Kejang seperti saya bilang tadi, bahwa kejang yang sering kali kita lihat adalah kejang muter ya, kejang yang kalau kita ketek seperti itu ya. Kalau kejang-kejang enggak seperti itu kan biasanya itu enggak ketahuan ya. Bukannya enggak ketahuan ya, apa ya ngomongnya? Enggak sadar. Kita tuh enggak sadar kalau dia itu kejang ya. Kalau yang kayak gambar ini kan jelas ya, dia jatuh terus ketek-ketek seluruh tubuh kan jelas banget ya. Jadi kan gampang kata, oh kejang beres ya. Tapi jangan lupa bahwa banyak kelainan-kelainan yang menyerupai kejang ya. Contohnya yang paling gampang aja ya, kalau di masyarakat kita itu apa? Kesurupan. Ya. Kesurupan itu apa? Kesurupan itu sebenarnya cuma gangguan psikologis ya, ditambah lagi ada histeria massa. Tapi di sini dia ngomong kejang, hati-hati. Kita harus bisa membedakan dia kejang atau enggak. Ya. Kejang yang asli itu seperti apa kalau gitu? Kejang yang asli, kalau yang kita bisa lihat sehari-hari sebagai orang awam, kejang yang asli itu biasanya tidak bersuara. Jadi kalau masih bisa ngomong, teriak-teriak itu bukan kejang biasanya. Kecuali dia kejangnya kejang vokal. Nanti saya tunjukkan ya. Kelopak mata biasanya nggak nutup. Kalau mata yang nutup Anda harus hati-hati.
Kalau kedip-kedip, ya masih mungkin dia kejang. Karena itu ada eyelid myoclonic, itu bisa Mas ya. Dan matanya nggak boleh gerak-gerak, jadi nggak goyang-goyang. Matanya itu jarang berputar-putar, itu jarang. Jadi kalau misalnya terfiksasi di tengah, di atas terus, di kanan terus, di kiri terus, nah itu lebih mungkin kalau kejang. Bibir biru, karena kenapa seperti itu? Karena kejangnya general yang asli, maka dia tidak bernafas. Kalau tidak bernafas, dia kekurangan oksigen, akhirnya bibirnya biru. Dan kejang yang asli kalau dipegang biasanya tidak bisa berhenti. Ini sebenarnya agak susah dibedakan ya, karena kalau anaknya sudah remaja kan dipegang juga susah memberikannya. Tapi kalau anak kecil kayak bayi dipegang dia mesti bisa berhenti, kemungkinan besar dia bukan kejang, harus hati-hati. Umumnya berlangsungnya cuma selama beberapa detik sampai beberapa menit. Kalau ada kejang sampai jam-jaman, ya itu kemungkinan besar bukan kejang. Anda harus hati-hati ya. Ini jangan lupa juga selain kejang yang goyang-goyang itu ada kejang yang dengan manifestasi khusus. Bisa berupa bengong. Kalau bayi suka kaget-kaget, kadang-kadang bayinya diam ngecap-ngecap atau tiba-tiba jatuh. Ini saya tunjukkan video sebentar. Ini video yang sebelah kiri ini saya ambil dari YouTube, jadi video ini bisa dinikmati oleh publik. Nanti linknya bisa saya bagi, nggak ada masalah. Gampangnya misalnya gambar video yang kiri ini ya, kita lihat ya. Nah, kejangnya cuma ngangguk seperti biasa, seperti ini. Nah, ini kejang yang nggak umum kan. Jadi kalau orang lihat kadang-kadang, oh orang ini ngantuk, ya, itu dibiarin aja. Padahal dia sebenarnya kejang ya. Nah, terus kejangnya satunya ini, sebelah kanan ini. Nah, ini tadi dia main lempar bola sama temennya, tiba-tiba dia diem, matanya melirik ke atas. Habis itu dia lanjut lempar bola lagi. Itu namanya kejang absence. Ya. Jadi dia diem, bengong. Nah, ini hati-hati kadang-kadang orang-orang teman-temannya Anda atau orang-orang suka ngelamun harus lihat wah jangan-jangan dia kejang ya. Jadi harus hati-hati juga ya. Sebenarnya jenis kejang ada berapa, Dok? Banyak sebenarnya, tapi kita untuk orang awam kita bedakan jadi 3 besar aja, yaitu kejang seluruh tubuh, sebagian tubuh atau vokal dan tidak diketahui. Tidak diketahui ini maksudnya apa? Tidak ketahui dia itu awalnya langsung general atau vokal. Jadi biasanya kejang yang tiba-tiba kita ketahuan kan sudah kejang yang berat gitu ya, kejang seluruh tubuh. Bisa saja kejang itu awalnya cuma kejang sebagian tubuh, terus menyebar menjadi seluruh tubuh. Itu yang harus hati-hati ya. Makanya kalau nggak tahu, mendingan kita bilang nggak tahu aja. Tapi yang kita temukan sekarang apa itu kita sebutkan. Oh, saya nggak tahu awalnya Dok, tapi sekarang yang tadi saya lihat itu seluruh tubuh. Nah, itu nggak ada masalah ya. Ini videonya seperti saya bilang ini videonya tersedia di YouTube, jadi sudah bisa dilihat secara sendiri nanti. Ini yang kanan saya tunjukkan, yang kiri ini adalah kejang seluruh tubuh ya. Orangnya jalan, tiba-tiba dia jatuh ya. Kalau kejang tonik itu kejangnya kaku seperti ini, kemudian disambung klonik goyang-goyang ya. Kaku terus goyang-goyang ini disebut tonik klonik ya. Ya. Dia kejangnya langsung jatuh. Ingat kalau kejang tonik klonik dia tidak bisa jatuhnya milih-milih ya. Dia langsung jatuh brek. Nggak bisa milih-milih. Kalau ada orang mau kejang milih tempatnya itu harus apa? Bukannya nggak bisa ya, karena nanti saya jelaskan. Tapi jarang ya. Kemudian yang sebelah kanan ini kejang vokal ya. Dia orangnya bangun tapi tangannya goyang-goyang. Dia masih sadar ini ya. Kalau dipegang dia nggak bisa berhenti. Nah, yang sering kali yang susah itu emang kejang vokalnya. Kalau kejang general kan jelas ya, seperti yang sebelah kiri tadi ini ya. Ini kan langsung jatuh, langsung goyang-goyang, semua orang tahu, oh kejang. Nah, tapi kalau yang kanan nih pasti sedikit ya. Apalagi yang kayak tadi ya, cuma ngangguk-ngangguk sama bengong aja. Ya, itu yang kita sering kelewatan. Kenapa ini penting? Karena untuk pemantauan di rumah. Kalau ada pasien anak yang sakit, yang mantau di rumah siapa? Dokternya apa orang tua? Pasti orang tua. Nah, itu yang kita harus tahu. Jadi kadang-kadang kalau kita pasiennya kontrol ke poli, kadang-kadang kejang nggak Bu? Nggak kejang. Tiba-tiba di poli kok ini ngangguk-ngangguk. Iya, oh nggak ada ngangguk-ngangguk aja. Bukan Bu, itu kejang. Nah, ternyata ya kejangnya masih belum terkontrol. Tapi karena orang tuanya nggak tahu kalau ngangguknya itu merupakan kejang, dia tidak menganggap itu kejang. Hal ini mempengaruhi juga dalam pengobatan selanjutnya. Ya. Nah, kalau anak saya kejang, apa yang harus dilakukan? Tetap tenang. Kuncinya itu jangan panik. Ya. Kalau panik gubui, tambah gak tadi opo-opo. Ya. Panik mungkin bisa lebih cepat, tapi lebih panik tidak sama dengan lebih cepat. Ya. Jadi yang penting tetap tenang. Panggil pertolongan, panggil orang yang terdekat serumah, panggil aja. Pindahkan tempat yang aman. Kalau dia lagi di jalan, ya langsung dipinggirin di pinggir jalan ya.
bebaskan dari pakaian jerat. Nah, untuk tata laksananya secara garis besar ini, tapi untuk tata laksana lanjutan nanti akan dibahas di bab selanjutnya oleh Dr. Suni ya, yang setelah ini. Nah, apakah ada tanda-tanda yang bisa saya waspadai sebelum kejang? Loh, Dok, sebelum kejang tuh nggak ada tanda-tandanya. Nah, ini tergantung tipe kejangnya ya. Beberapa pasien yang kejang vokal, yang kejang itu ada aura. Aura itu apa? Aura itu kayak aktivasi dari sel-sel otaknya itu sudah mau ada gangguan gelombangnya, tapi belum sampai kejang. Biasanya tergantung area otak yang terkena. Kalau areanya terkena di penglihatan, oksipital ya, dia bisa melihat cahaya-cahaya, kayak berkunang-kunang, kayak lihat gelombang cahaya, aurora seperti itu bisa. Kadang-kadang kalau di temporal dia dengar suara-suara. Kadang kalau di olfaktorius dia nyium bau, seperti itu bisa. Ya, kadang-kadang malah kesemutan. Dia merasa kesemutan. Nah, itu kadang-kadang memang tanda kejang. Jadi kalau ada kejang yang milih tempat jatuh itu kadang-kadang saya masih bisa percaya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan ada aura, dia sebelum jatuh dia sudah milih tempat untuk tiduran dulu. Jadi bisa. Saya nggak akan bilang kalau oh pasien yang milih-milih jatuh itu pasti bukan kejang. Masih bisa kalau dia ngerasain aura. Ya. Jadi nggak selalu jeprek set gitu, nggak ya. Nah, kalau anak saya sering kejang, Dok, apa yang harus dilakukan? Nah, nomor satu jelas dibawa ke dokter anak ya. Cuman yang kita harus perhatikan adalah sebelum mulai pengobatan epilepsi, pastikan diagnosisnya tegak dulu. Kenapa seperti itu? Karena sekali minum obat itu bertahun-tahun. Namanya anak kecil kasih obat bertahun-tahun kasihan ya. Bahkan obat TB aja minumnya 6 bulan. Tapi obat epilepsi minumnya minimal 2 tahun. Nanti saya bahas di belakangnya. Jadi sebaiknya sebelum didiagnosis, sebaiknya jangan dikasih obat. Kalau dibawakan obat kayak diazepam per rektal, sekali kejang dikasih, itu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ya, idealnya jangan dikasih obat dulu. Saya ngerti kalau di daerah memang nggak ada fasilitas EEG, jadi dokter sana akan memberi obat kejang dulu, ya sudah nggak apa. Tapi nanti begitu dirujuk ke tempat yang ada EEG-nya, maka obatnya harus di-stop dulu, karena pemberian obat kejang itu bisa mengganggu pembacaan gelombang di EEG ya. Jadi nanti false negatif. Ya. Nah, kita pasti pertanyaannya semua orang tua kan ini ya. Apakah epilepsi itu bisa sembuh? Sayangnya epilepsi itu berlaku hukum seperti penyakit kronis ya. Kita nggak ada istilah sembuh. Yang kita sebut adalah terkontrol. Dan 50% epilepsi akan terkontrol dengan satu obat. Sisanya kadang-kadang butuhkan lebih dari satu obat atau modalitas lain ya. Berapa lama obat epilepsi harus minum? Umumnya 2 tahun bebas kejang. 2 tahun itu lama loh ya. Saya nggak bilang cukup, maksud saya 2 tahun bebas kejang ya. Beberapa kondisi, misalnya kalau pasien cerebral palsy atau yang gelombang kejangnya memang setelah 2 tahun masih belum bagus, masih harus diteruskan selama 3 tahun. Tapi ingat, ada juga pasien yang harus minum obatnya seumur hidup. Misalnya pasien-pasien dengan kelainan otak berat, kemudian gangguan sindrom epilepsi seperti Lennox-Gastaut, Dravet, itu kadang-kadang minum obatnya nggak bisa berhenti. Ya. Apakah ada terapi lain selain obat? Ada, tapi kita batasi hanya untuk yang nggak responsif terhadap obat. Yang kita di sini ada diet ketogenik dan bedah epilepsi. Saya yakin beberapa pasien kita sudah ada yang menjalani ini juga ya. Nah, kedepannya gimana? Prognosisnya anak epilepsi bergantung pada 1, penyebab, 2, bentuk epilepsinya, sama 3, respon terhadap pengobatan. Etiologi itu gimana, Dok? Jadi kalau emang ada gangguan anatomis, ya itu pasti barangnya itu emang sudah ada. Jadi penyebabnya itu sudah kelihatan. Jadi emang kalau nggak dihilangin penyebabnya, dia nggak akan hilang kejangnya. Ya, susah. Apalagi kalau penyebabnya ada sindrom epilepsi, kayak tadi Lennox-Gastaut ya. Dia emang sudah sukar sekali. Jadi emang gangguan gelombang otaknya itu sudah general ya di seluruh otak, sebagian otaknya. Jadi nggak ada obat lain, dioperasi pun biasanya nggak bisa. Kemudian benda epilepsi itu sama seperti tadi, maksud saya salah satunya adalah kalau benda epilepsinya cuma satu macam aja, cuma satu jenis. Nah, yang berat itu kalau lebih dari satu jenis, kadang-kadang dia mioklonik, kadang-kadang dia tonik-tonik, itu biasanya lebih berat daripada yang cuma satu jenis saja. Kemudian responnya terhadap pengobatan. Jadi kita evaluasi ya, kalau sudah 2 obat dia tidak bisa, susah, masih sebulan masih kumat lebih dari sekali, itu bisa kita sebut sudah epilepsi intractable. Kalau sudah seperti itu emang biasanya mungkin harus minum obat seumur hidup ya. Ya,
Kalau dari saya sekian untuk mengenal epilepsi. Untuk tanya jawabnya nanti kita gabung jadi satu ya. Saya kembalikan ke moderator, Matulan Prof. Ya, terima kasih Dr. Nafri atas pencerahannya. Jadi pembaca berikut Dr. Suni, topik ini juga sangat menarik karena keberhasilan dari pengobatan epilepsi adalah tergantung daripada orang tua. Nah, Dr. Suni akan bicara mengenai bagaimana peran orang tua dalam menangani penderita epilepsi. Silakan Dr. Suni. Baik, Prof. Akan share screen dulu. Apakah layarnya sudah terlihat? Terlihat, Dokter. Oke, Lihat, baik. Ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi kedua ya, Ayah Ibu. Kalau tadi kita sudah membahas, sudah berusaha mengenal apa itu epilepsi, sekarang kita akan melihat apa saja peran yang harus dilakukan oleh Ayah Ibu dalam mendampingi anak dengan epilepsi. Topik yang akan kita bahas, yang pertama tentu peran orang tua dalam pengobatan, kemudian aktivitas apa saja yang boleh dilakukan oleh anak-anak dengan epilepsi, lalu diet anak dengan epilepsi, dan pertolongan pertama saat ada serangan kejang di rumah. Oke, nah ini tadi Prof. Darto sudah sempat menceritakan sedikit tentang sejarahnya Purple Day. Purple Day atau World Epilepsy Day diprakarsai oleh adik Cassidy Megan. Ini sudah lama ya, tahun 2008 awalnya. Jadi sekarang Cassidy Megan ini sudah menjadi sudah dewasa. Sekarang umurnya sekitar 20 tahun lebih, sudah hampir 30. Dia sudah berhasil menjadi anak-anak dengan epilepsi dan tumbuh dengan baik hingga sekarang. Oke. Kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu peran orang tua dalam pengobatan. Apa saja peran dari orang tua? Yang pertama, tentu kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi orang tua harus mempelajari apa itu epilepsi. Oleh karenanya tadi Dr. Liza Noviandi sudah bercerita apa epilepsi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara orang tua untuk mendampingi pengobatan anak. Bahwa ternyata berobatnya lama. Jadi kalau kita tidak mengetahui, tentu saja akan enggan untuk melakukan pengobatan dalam waktu yang lama. Kemudian orang tua juga perlu memberikan dukungan pada anak, terutama anak-anak yang sudah mulai bisa berkomunikasi, anak-anak yang bersekolah. Kalau misalkan kita tidak memberikan dukungan pada anak, anak itu mungkin merasa cemas atau merasa takut. Gimana ya kalau nanti terjadi kejang ketika saya di sekolah? Apa ya nanti yang dipikirkan oleh orang lain kalau ketika melihat saya kejang? Nah, oleh karena itu orang tua tentu perlu memberikan dukungan. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah orang tua perlu menjalin komunikasi dengan guru. Kalau anak-anak sedang berada di sekolah, tentu yang akan mendampingi di sana adalah gurunya. Jadi perlu untuk memberitahukan apa saja yang biasanya, hal-hal yang biasanya menyebabkan kejang pada anaknya Bapak Ibu, kemudian bagaimana biasanya model kejang pada anaknya Bapak Ibu, kemudian memberitahukan juga apa saja yang perlu dilakukan di sekolah, atau nomor yang bisa dihubungi ketika terjadi serangan kejang di sekolah. Nah, hal ini tentu perlu dikomunikasikan sehingga guru-gurunya pun akan lebih siap dalam mendampingi anak. Kemudian kita juga harus membangun lingkungan keluarga yang positif. Mungkin penderita epilepsi ini memiliki kakak yang merasa takut, apakah epilepsi ini menular? Atau punya saudara yang merasa tersisih karena mungkin saja fokus papa mama ini lebih banyak pada anak yang sakit, sehingga saudara yang sehat tidak perhatiannya tidak seintens adik yang mengalami epilepsi. Nah, oleh karena itu lingkungan keluarga yang positif tentu perlu
dibangun sehingga anak atau penderita epilepsi mendapatkan dukungan penuh baik dari keluarga inti maupun dari keluarga besar. Kemudian yang kelima, yaitu menciptakan lingkungan yang aman. Nah, tentu saja saat dalam tumbuh kembangnya anak-anak ini perlu mengeksplorasi, dia perlu belajar berbagai macam hal. Kalau kita overprotect, anak ini tidak belajar mengeksplorasi lingkungannya, maka nanti tentu akan menghambat perkembangannya anak. Sehingga supaya anak-anak ini bisa bereksplorasi, maka kita perlu menyiapkan lingkungan yang aman. Dan yang terakhir ini tentu menyebarkan informasi yang benar seputar epilepsi. Oleh karena itu, Divisi Neurologi Anak dalam rangka Purple Day kali ini, kami menyelenggarakan webinar agar semakin banyak orang-orang yang mengenal dan memahami apa itu epilepsi pada anak. Nah, kemudian ini tadi contohnya menciptakan lingkungan yang aman. Nah, kalau misalkan anak kita sudah mulai belajar berdiri, sudah mulai belajar berjalan merambat, tentu kita harus hindarkan dari benda-benda yang berbahaya. Apa saja? Misalnya ujung meja yang tajam. Nah, ayah ibu bisa memberikan bantalan di ujung runcing supaya ketika dia sedang belajar berdiri, adik tiba-tiba kejang, dia tidak terkena dengan ujung yang tajam tadi. Kemudian kita juga perlu menghindari benda yang pecah belah. Nah, berikan saja gelas atau alat makan atau alat bermain yang aman, yang bahan dasarnya mungkin terbuat dari plastik ya, lebih aman daripada yang menggunakan kaca, sehingga apabila jatuh dan lain sebagainya pada saat anak kejang tidak membahayakan anak kita. Kemudian ayah bunda bisa menggunakan kasur yang rendah karena seringkali kejang juga bisa terjadi pada saat anak tidur. Nah, apabila kita sedang tidak mendampingi anak pada saat tidur, tentu ini akan mengurangi risiko terjadinya trauma atau jatuh pada anak dan lebih aman buat anak. Kemudian, kalau misalkan anak kita sudah mulai belajar tengkurap, merangkak, kita boleh tentu mendampingi mereka. Jangan lupa berikan alas karpet yang tidak licin, cukup empuk, sehingga ketika anak kita jatuh atau terantuk sedikit tidak menimbulkan trauma yang berlebihan. Oke. Kemudian, apa saja pencetus kejang? Nah, kalau misalkan ayah bunda di sini anaknya sudah minum obat cukup lama, jangan lupa minum obat itu harus sesuai dengan jadwal. Kemudian istirahat juga harus cukup, tidak boleh kurang tidur, terlambat makan, atau mungkin anak-anak epilepsi yang sudah mulai masa sekolah, kalau misalkan sedang ujian, nah itu juga bisa menyebabkan stres fisik dan emosi bisa mencetus kejang. Atau kondisi sakit atau demam juga dapat mencetuskan kejang. Kemudian kadar obat yang rendah dalam darah mungkin karena tidak teratur konsumsi obat atau mungkin interaksi dengan obat-obatan lain. Jadi ketika anak dengan penderita epilepsi sedang sakit, tentu kita harus komunikasikan riwayat epilepsi pada dokternya sehingga dalam pemberian obat bisa disesuaikan mana yang aman untuk adik. Nah, ini juga nih, sinar berlebihan dari layar gadget atau TV. Seringkali kalau anak nangis, kita langsung memberikan gadget. Nah, itu perlu dibatasi juga ya, ayah ibu. Lalu yang terakhir ini ada siklus menstruasi, terutama pada penderita epilepsi perempuan yang sudah menginjak usia remaja atau akhir balik, ini perlu menjadi perhatian. Oke, lalu aktivitas apa saja yang boleh dilakukan oleh anak-anak dengan epilepsi? Nah, pada prinsipnya itu boleh-boleh saja, asal tidak menyebabkan kelelahan. Kemudian kita juga memberikan pengaman yang cukup seperti helm. Anak saya boleh nggak sepedaan, Dok? Boleh, asal didampingi dan kita berikan pelindung. Boleh nggak berenang? Boleh, asal betul-betul diawasi oleh orang dewasa yang berpengalaman dan terus-menerus. Karena sangat bahaya apabila terjadi kejang di dalam air. Bisa berisiko tenggelam. Lalu yang tidak disarankan adalah olahraga yang bersifat kontak fisik karena dapat memicu trauma dan mencetuskan kejang. Kemudian
Apa sih diet yang baik untuk anak epilepsi? Nah, tadi Dr. Riza Noviandi sudah menyampaikan pada epilepsi kejangnya sulit untuk dikontrol, kita bisa menggunakan terapi dengan makanan. Nah, tapi untuk ini kita harus tentu berkonsultasi dengan dokter anak yang ahli ya di dalam bidang ini pada saat memulai diet. Ada beberapa yang dikenal oleh masyarakat. Yang pertama diet ketogenik. Diet ketogenik ini diupayakan untuk memberikan lemak dalam jumlah yang banyak dibandingkan protein dan karbohidrat. Karena diharapkan lemak yang tinggi ini dia akan dipecah menjadi ketosis dan akan dapat menurunkan risiko frekuensi kejang. Kemudian ada juga diet lain yaitu diet modified Atkins diet. Nah, di sini dietnya ini dalam bentuk pembatasan jumlah karbohidrat, sisanya akan diberikan dalam bentuk protein dan lemak. Nah, namun ini adalah diet khusus yang memang diindikasikan pada pasien-pasien yang memang kejangnya sulit sekali untuk dikontrol dengan obat-obatan. Oke, baik, kita akan menuju ke pertolongan pertama pada saat kejang. Nah, ada beberapa bentuk jenis kejang seperti yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Kalau misalkan anak ayah ibu mengalami kejang yang bentuknya bengong, bingung, atau tidak merespon, maka apa yang bisa dilakukan? Tentu kita tetap mendampingi penderita. Biarkan saja serangannya berhenti sendiri. Tetap jauhkan benda berbahaya dari anak dan tidak perlu menahan gerakan. Nah, kemudian setelah anak kembali sadar, kita ajak penderita bicara dan tetap mendampingi sampai kesadarannya benar-benar pulih. Jadi yang kejangnya bengong, setelah dia mulai bangun, usahakan untuk mengajak bicara anak. Kemudian, kalau misalkan tipe kejangnya adalah kejang yang berbentuk kaku, kelojotan, atau terjatuh, atau ada gerakan yang menyentak. Apa yang bisa dilakukan oleh ayah ibu? Tentu yang pertama harus tetap tenang. Jadi kita tidak boleh gopoh. Kalau gopoh sudah nggak bisa mikir nanti ya, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Tetap tenang dan biarkan serangannya berhenti sendiri. Kemudian langsung kita memperhatikan waktu. Kita catat berapa lama kejangnya. Karena kadang-kadang kalau anak kita kejang, rasanya 1 menit udah terasa seperti 1 jam. Terasa lama sekali kejangnya tidak berhenti. Kemudian yang ketiga, kita menghindarkan penderita dari trauma, letakkan di tempat yang aman, jauh dari benda-benda yang keras dan tajam. Lalu yang keempat, kita longgarkan pakaian anak, ya, dilonggarkan terutama pakaian yang melingkari leher. Dan tidak boleh menahan gerakan anak. Ini juga perlu diperhatikan, tidak boleh memasukkan apapun ke mulut anak. Tidak boleh dikasih sendok, tidak boleh dikasih garpu, tidak boleh diberikan bubuk kopi atau yang lain-lainnya. Karena bisa berisiko tersedak dan malah membahayakan anak. Dan jangan lupa yang pertama kita harus segera miringkan anak supaya air liur atau muntahan yang keluar tidak masuk ke dalam paru-paru anak karena bisa membahayakan. Lalu setelah serangan, ayah ibu bisa kembali mengajak bicara anak. Kita tidak boleh meninggalkan anak sebelum kesadarannya pulih betul. Baik. Nah, terus kalau misalkan sudah terjadi kejang tadi, apakah saya harus langsung ke rumah sakit? Nah, ayah ibu perlu mengetahui beberapa indikasi kapan kita harus membawa anak kita ke rumah sakit. Yang pertama, kalau kejangnya berlangsung lama, sampai lebih dari 5 menit. Makanya penting sekali untuk menghitung waktu atau durasi kejang pada anak. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kesadaran atau pernapasannya anak tidak membaik setelah serangannya berhenti, itu kita juga sebaiknya ke rumah sakit. Atau kejangnya berulang, sekarang kejang, berhenti, terus nanti kejang lagi, tapi di antara kedua kejang, anak tidak betul-betul sadar. Jadi masih terlihat mengantuk-mengantuk, itu sebaiknya juga ke rumah sakit.
Kalau pada tipe kejang yang bengong atau bingung tadi, kalau kejangnya berlangsung lebih dari 1 jam, itu sebaiknya juga ke rumah sakit. Atau kalau kejang terjadi di dalam air. Oleh karena itu, betul-betul harus dilakukan pendampingan ketika anak melakukan kegiatan yang berisiko. Atau kapan lagi kita harus ke rumah sakit kalau ini merupakan kejang pertama atau karena kejadian kejangnya tadi anak menjadi terluka. Itu ayah ibu harus segera membawa anak tadi ke rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit biasanya ayah ibu akan ditanyain nih oleh dokter anak, sehingga ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Waktu kejang, dia kejangnya pada saat apa saja? Apakah cenderung pada saat tidur, saat bangun, menjelang tidur, atau saat beraktivitas apa? Kemudian jenis kejangnya, tadi Dr. Novi sudah menyampaikan, apakah kejangnya itu seluruh tubuh, apakah kejangnya itu vokal atau di satu sisi saja, kejangnya model yang gerak-gerak atau kejangnya model yang diam, model yang jatuh, itu kita juga bisa sampaikan. Kemudian durasi kejang, berapa lama waktu kejang, lalu apakah ada perubahan obat atau terapi sebelumnya, apa saja yang memicu kejang pada anak, dan juga total frekuensi kejang sehari terjadi berapa kali, seminggu terjadi berapa kali, dan efek samping yang muncul karena obat kejang yang diberikan. Nah, kira-kira sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Prof. Darto Saharso sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Suni atas pencerahannya. Berikutnya adalah Dr. Pras. Dr. Pras, ini topiknya mitos. Ya. Mitos ini tidak hanya di negara-negara berkembang seperti kita, juga negara maju juga. Gitu. Yang paling sering adalah bahwa ini adalah, kalau bahasa Jawanya, kesurupan. Sehingga untuk apa ke dokter? Pergi aja lah ke dukun. Nah, Dr. Pras akan menerangkan beberapa mitos mengenai epilepsi. Silakan Dr. Pras. Ya, terima kasih Prof. Darto. Prof. Darto ini guru saya sejak masuk di Departemen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau ini banyak membimbing saya sampai sekarang masih tetap aktif. Jadi terima kasih banyak Prof. Darto atas sharing ilmunya selama ini. Dan juga ada adik-adik saya nih, Dr. Suni sama Dr. Novi. Ini yang mungkin banyak menemani saya di poli, ya, di ruang rawat inap. Ya. Dr. Novi sekarang masih melanjutkan pendidikan ini di Universitas Indonesia. Jadi ini kesempatan yang sangat baik ya pada pagi hari ini, di mana ini semuanya ketemu ini. Ahli-ahli sarafana di Jawa Timur, di mana Rumah Sakit Dr. Sutomo ini adalah rujukan se-Indonesia Timur. Ya. Jadi begitu banyak kasus-kasus yang kita tangani, dari model kasus kejang yang biasa, yang bisa kita obati secara mudah, dan ada juga yang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Jadi macam-macam. Ya, ada yang mudah, ada yang susah. Ya. Jadi kita ini menerangkan ke pasien ya, berdasarkan gejala yang selama ini sudah ada, kemudian ditunjang sama berbagai macam pemeriksaannya sudah kita lakukan, diantaranya itu EEG, lalu kemudian MRI, ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi ya itu ya namanya penyakit ya, kalau berhadapan dengan epilepsi itu tadi sudah diterangkan sama Dr. Novi, tidak ada yang sembuh ya, tapi terkontrol oke. Itu angka keberhasilannya mencapai 50-60% ya, dan 40% itu ada yang susah ya, ada yang susah sekali untuk kita obatin. Nah, ini sekarang kita di sini akan belajar memahami ya berbagai macam mitos. Jadi selain kita ini berusaha mengobati, ternyata begitu banyak mitos-mitos. Nah, mitos itu apa sih sebenarnya? Mitos itu pendapat. Pendapat yang mungkin ternyata menimbulkan salah persepsi. Nah, akhirnya apa? Nah, itu yang akhirnya membuat pengobatan kadang-kadang menjadi sulit. Ya, sudah kasusnya sendiri susah,
ditunjang dengan pendapat-pendapat yang dirasa tidak pas, ya akhirnya apa? Itu membuat kondisi yang seharusnya sederhana menjadi lebih rumit. Ya itu yang banyak sekali tersebar. Ya tadi sudah dibilang sama Prof. Darto, ternyata di luar negeri juga banyak sekali. Ya di Indonesia pun juga banyak sekali. Makanya kadang-kadang datang ke tempat kita itu sudah keadaan late, ya karena dianggap ya itu tadi kesurupan, Dok. Nanti hilang sendiri. Loh, kesurupan kok sejak bayi ya gitu loh. Nah, pendapat-pendapat itu yang mungkin nanti kita bahas satu persatu di sini dalam bentuk game. Ya. Begitu ya, Dokter Radit ya tadi yang nanti akan mengoperasikan ini ya. Ini gimana Mbak Ita? Langsung atau bagaimana? Oke, dokter. Baik, Kita dokter. Untuk para peserta, mohon untuk bergabung dalam link Kahoot yang sudah muncul di kolom chat. Untuk materi ketiga ini, kita sambil bermain games. Jadi mohon untuk klik link Kahoot yang ada di kolom chat. Saat ini sudah ada 14 peserta tampaknya yang sudah bergabung. Kita tunggu sampai 20 peserta ngaten ya dokter, kemudian Ya, kita boleh. akan mulai untuk gamesnya ini. Ya. Mari bagi para peserta yang belum klik link di kolom chat, silahkan tinggal diklik link games Kahoot yang ada di kolom chat. Kemudian nanti ini setelah bergabung di link Kahoot tersebut, nanti akan ada perintah untuk memasukkan nickname, diisi dengan nama masing-masing, kemudian nanti kita akan start dan gamesnya akan kita mulai. Ini ada hadiahnya nggak ini? Tentu saja dok, ada hadiah menanti ini, satu buku Ya. epilepsi anak untuk peserta yang nanti menjawab semua pertanyaan dengan benar dengan waktu yang paling cepat. Wah. Nah, ya, ini sudah 28 peserta, ini antusias segera sekali ikut para peserta. bergabung di sini ya. Kita bermain-main di sini sambil belajar. Ya, ini prinsipnya Iya, kalau asik kita sekali mengobati ini. anak-anak ini ya selalu sambil bermain. Ya. Tapi ini sekarang yang bermain orang tua ya, Bapak Ibu ya. Iya, antusias sekali nih sepertinya para Nah, peserta, ini para Bapak udah mau Ibu. penuh ini. Ya. Nah, ini sudah mencapai, oh masih banyak, ini sudah Ini sudah 30 lebih nih 34 kayaknya. peserta. Tidak apa-apa, Baik. kita di sini bermain bersama-sama sambil belajar ya. Ya mungkin selama ini stigma-stigma yang mungkin masih dirasa apa itu namanya sering diterapkan, ya mungkin kalau sudah tahu nanti ilmunya di sini, ya mungkin sedikit-sedikit mungkin sudah mulai dirubah. Tapi ini Baik. sudah berapa ini? Sudah 40 belum? Ini sudah 34 dokter. Mungkin satu lagi biar 35 lalu kita start gamenya. Mari Bapak Ibu para peserta. Nah, ini sudah 35. Oke, sudah siap semuanya. Kecepatan tangannya. Oke, kita mulai sekarang ya. 3, 2, 1, mulai. Oke, ini ada beberapa mitos epilepsi ya. Yang pertama, kita lihat di sini. Nah, saat kejang, lidah anak Anda bisa tertelan. Nah, ini mitos atau fakta ini ya. Ini. Ada yang menjawab benar berapa, ada yang menjawab salah berapa. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, kalau kita ngelihat anak kejang itu kan bisa kelihatan ya posisi lidahnya itu sebenarnya kemana ya. Nah, mungkin tergantung juga tipe kejangnya ya. Kalau tipe kejangnya yang cuman diem aja mungkin lidahnya nggak apa-apa. Tapi yang sampai kelojotan, nah itu posisi lidah kemana? Kita bisa lihat di sini. Ini yang menjawab benar 5 dan menjawab salah 25. Ya. Jadi prinsipnya begini ya. Kalau dia anak itu kejang, ya posisi lidah itu bisa tergigit,
yang pertama. Ya. Ya, makanya nanti kalau begitu kelihatan ya mesti ada bekas-bekas luka di lidah. Itu bisa bermanifestasi sebagai sariawan, ya, atau mungkin ada sedikit perdarahan di lidah. Ya. Tapi kalau semuanya sampai tertelan, ya nggak mungkin ya, karena lidah itu kan ada penunjangnya, ya, ada terpangkal di situ, ya, dia nggak mungkin sampai tertelan, tapi tergigit dia bisa. Ya. Nah, ini jawabannya berarti salah ya? Oke, salah. Ada 25 orang. Nah, skornya ini apa ini? Ini yang paling cepat jawab ya? Oke dokter, untuk Ya. pertanyaan pertama ini, wah ini yang paling cepat menjawab dengan benar. Ada Nova, Dodi, Ica untuk 3 terbesar pertama. Coba kita lihat di pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Oke, kita sekarang berlanjut ke mitos berikutnya. Nah ini sekarang, saat kejang, lidah anak bisa tergigit. Siapa yang jawab benar dan siapa yang jawab salah? Jangan lihat gambarnya ya. Kalau gambarnya memang untuk menggigit lidah. Nah ini kalau kita lihat di sini benar 28. Yang menjawab salah cuma 1 ya ini ya. Tadi jawabannya sudah saya kasih ya sebelumnya tadi ya. Sebenarnya kalau pas waktu kejang itu dia bisa tergigit, ya. Tapi kalau tertelan enggak, ya. Jadi ini sudah banyak yang benar. Nah, yang paling tinggi ini Nurul Puji. Ini kecepatannya 1970 ini apa? Second atau detik atau apa ini? Nilainya nggak dokter, 1970. Disusul oleh Nova dan Andi Soraya. Wah ini Nurul Puji ini menyalip ini dok. Ya. Oke, sekarang yang ketiga ya. Nah, mitos yang lain nih. Jika anak kejang, Anda harus memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya untuk mencegah mereka tersedak. Nah, kan sering ini. Bapak Ibu kalau melihat anaknya kejang, ya, langsung memasukkan jari. Masukkan jari. Oh, saya takut dok ini dok. Takut tersedak saya. Kalau nggak gitu ada yang ekstrim sekali. Bapak Ibu ada yang memasukkan sendok. Ya, beruntung nggak ada yang masukin garpu ya. Saya nggak bisa bayangin kalau masukin garpu ke mulut gimana nantinya. Nah, yang sering itu jari sama sendok. Nah, ini sering dimasukkan. Kalau kita lihat di sini ada yang menjawab benar itu 5. Yang menjawab salah 27. Ya, jadi sudah banyak yang pintar ya. Bahwa kalau memang anak kejang itu jangan memasukkan sesuatu di dalam mulut. Ya, kenapa? Risikonya besar. Ya, kalau semuanya memang memasukkan sendok, ya sendoknya jatuh ke dalam pangkal tenggorokan, bisa terjadi refleks vagal bahaya, tiba-tiba sesak, ya. Ataupun nanti kalau semuanya dimasukkan sesuatu, contohnya apa? Bubuk kopi atau apa, ya bisa risiko terjadi tersedak atau aspirasi, jadi masuk ke dalam paru-paru. Lah itu tentu nanti bisa menimbulkan sesak mendadak dan sangat mengancam jiwa. Ya, oke kita lihat di sini poinnya. Gimana Mbak Ita? Yang paling tinggi Nurul Puji. Wah ini luar biasa ini, 2.900 ini tinggi. Oke, selanjutnya kita masih banyak sekali ininya mitos-mitos nih ya. Nah ini mitos selanjutnya. Jika anak kejang harus segera diikat atau ditahan. Ya, berapa yang menjawab benar dan berapa yang menjawab salah? Kita lihat di sini ya. Memang ada yang orang-orang yang berpikir sangat ekstrim ya. Waduh kasihan anaknya kelojotan sih lompat-lompat diikat aja. Bahkan saya pernah mendapatkan pasien itu sangat ekstrim ya. Dari tempat tidur karena kejangnya sangat hebat dia sampai lompat jatuh ke lantai. Itu memang ada beberapa kasus ya. Tapi apakah se ekstrim itu? Kita melihat salah 30. Yang menjawab benar 1 orang. Ya, kalau bisa anaknya kejang nggak usah sampai diikat-ikat ya. Karena ya kasihan ya kalau diikat-ikat itu nanti dia nggak bisa bebas ya.
Ya kalau bisa ya kan kejang itu sifatnya sebentar aja. Ya. Jarang kejang itu sampai 1 hari penuh, tadi sudah dibilang sama Dokter Novi, biasanya kurang lebih detik sampai menit. Ya. Kalau kejangnya hebat sampai 24 jam itu bukan kejang, yang mungkin itu gangguan gerakan yang bisa bermanifestasi dalam tempo 24 jam full. Kalau kejang 30 menit itu sudah sangat mengancam jiwa. Ya, biasanya anaknya jatuh dalam keadaan kesadaran yang turun atau gangguan metabolik, ya, anaknya sesat dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak usah diikat-ikat ya. Oke, next, ini berapa poinnya nilainya? 3.900, paling tinggi masih Mbak Nurul ini. Oke, selanjutnya silakan Mbak Ita. Nah, tentang mitos epilepsi bisa menular. Nah, ini dulu ini sempat ada ya edukasi di TV itu kalau nggak salah dulu, sudah waktu saya kecil itu. Epilepsi bisa menular. Jadi jauhkan anak Anda dari anak-anak yang mengalami epilepsi. Ya, gimana pendapat dari Bapak Ibu sekalian mengenai mitos ini? Berapa yang menjawab benar dan berapa yang menjawab salah? Saya ingin tahu ini. Yang menjawab salah 30. Yang menjawab benar, masih ada yang menjawab benar ya, 2. Jadi yang namanya epilepsi itu bukan penyakit yang menular. Dalam arti kalau Anda duduk di sebelah anak yang lagi kejang karena epilepsi, tidak mungkin kejangnya itu nanti tiba-tiba pindah ke Anda, ya, pindah ke kita, ya, karena ini tidak bisa ditularkan. Penyakit ini ya bisa didapatkan memang satu yang memang timbul mungkin dulunya pernah kena infeksi, mungkin dulunya pernah kena perdarahan otak, mungkin dulunya pernah kena trauma kepala, ya, atau mungkin ada faktor genetik. Iya, ada faktor genetik itu sedikit, ya, tidak dominan. Tetapi sekarang yang kita pelajari adalah proses yang lain, yaitu proses autoimun. Yang mungkin nanti ada yang perlu kita clearkan di sini nanti. Ya, jadi sekali lagi epilepsi bukan penyakit yang bisa menular. Ya, selanjutnya. Ya, ini poin yang paling tinggi. Next. Nah, tentang kesakitan. Saat kejang anak merasa kesakitan. Nah, ini mitos juga. Berapa yang menjawab benar dan berapa yang menjawab salah untuk mitos-mitos ini? Saat kejang kan kita kalau lihat yang general tonic-clonic itu yang sampai ke sampai menghentak-hentak begitu ya, kita lihat ya. Apakah anak itu merasa kesakitan? Yang menjawab benar itu ada 12, yang menjawab salah 19. Ya, jadi memang tergantung tipe kejangnya. Ya, memang kalau anak kejang itu, kalau yang sifatnya hanya diem saja, seperti kejang-kejang absence, ya itu ya nggak sakit ya, dia hanya kehilangan kesadaran secara cepat. Ya, tetapi kalau yang modelnya tonic-clonic sampai yang tangannya kaku-kaku sampai melentung-melengkung gitu ya, itu nyeri sekali. Ya, itu memang pada beberapa kasus timbul ya kalau kita merasakan letupan listrik di otak ya kan kayak kesetrum gitu ya. Nah, kayak kesetrum. Nah, model seperti itu tentu sangat nyeri ya kalau pada anak-anak ya. Jadi memang tergantung tipikal kejangnya. Ada yang kejang yang hebat itu bisa nyeri ya, tapi kalau kejang yang mungkin sifatnya seperti kejang diam itu yang tidak merasa nyeri. Ya, nah mungkin konteks yang sekarang ini yang kita lihat sehari-hari adalah model yang tonic-clonic, yang kejang kelojotan. Jadi itu memang terasa nyeri. Ya, oke, kita lihat poinnya berapa nih. Oh, itu masih Mbak Nurul ini yang paling tinggi ya. Mitos selanjutnya. Nah, kecacatan. Nah, anak dengan epilepsi memiliki sakit mental atau cacat intelektual atau perkembangan, gangguan perkembangan ya. Ini banyak sekali ya nanti yang di poli ini anak-anak yang dengan kejang nanti mungkin ada komorbid istilahnya. Komorbid itu penyakit lain yang menyertai epilepsi. Ya, jadi kadang-kadang ini epilepsi itu suatu sindroma, bukan cuma kejangnya doang yang
yang muncul ya, tetapi ada hal-hal lain yang mungkin perlu dilakukan tata laksana. Ya, ya itu cukup banyak ya, cukup banyak komorbidnya epilepsi ini. Nah, kita kalau lihat di sini yang menjawab benar itu ada 8, yang menjawab salah ada 22. Jadi sebagian besar memang pasien-pasien epilepsi itu banyak sekali yang mengalami komorbid ya. Komorbid itu contohnya dia bisa mengalami gangguan ya motorik, gangguan perkembangan ya di kemudian harinya ya. Ada juga sebenarnya yang memang tidak apa-apa. Jadi epilepsi itu ada yang sifatnya ringan ya atau benign istilahnya itu, dan ada juga yang sifatnya itu ganas atau yang sangat jelek prognosisnya. Kalau yang benign ya itu rata-rata memang bagus anaknya, tidak banyak kecacatan ya. Tetapi anak-anak yang dengan tipikal kejang yang hebat ya atau yang kejang dia dengan pengobatan itu tetap masih dengan kejang terus, kadang sampai beberapa obat kita berikan masih kejang terus, ya ini tentu nanti akan berisiko sekali menimbulkan kecacatan ya. Nah, kecacatan yang timbul itu juga beragam. Contohnya dia mungkin mengalami retardasi mental ya, jadi kemampuan atau IQ-nya kurang sekali ya, dia sangat susah untuk mencerna pelajaran ya, tertinggal di dalam kelas ya. Dan juga kemudian kalau yang problem lain yaitu motorik ya, mungkin dia ada kelumpuhan ya, entah kelumpuhannya itu separuh tubuh ya, tangan, kaki ya, atau semuanya ya, risiko menjadi cerebral palsy menjadi besar kalau yang model seperti itu. Kita kalau melihat anak-anak yang tidak bisa bangun, tidak bisa melakukan kegiatan secara mandiri, itu risikonya menjadi cerebral palsy besar ya. Dan CP ini menempati persentase sekitar 70% ya. Biasanya anak-anak CP itu mengalami epilepsi. Jadi memang angka kecatatannya cukup tinggi. Oke, kita lihat di sini ya, poinnya mencapai 6.900 ini, Mbak Nurul lagi masih paling tinggi. Oke, selanjutnya Mbak Ikta. Ini tentang mandiri dan bekerja. Kita lihat mitos yang lain. Anak dengan epilepsi tidak bisa mandiri dan tidak bisa bekerja saat dewasa. Nah, kira-kira betul atau salah nih? Anak dengan epilepsi tidak bisa mandiri dan tidak bisa bekerja saat dewasa. Ini memang perannya, nah ini kalau yang ini menjawab benar ada 4, dan yang salah menjawab ada 25. Ya, jadi anak-anak itu memang tanggung jawab kita untuk melakukan terapi, ya, melakukan tata laksana. Kita akan siapkan anak-anak itu sebelum dia besar, ya. Bagaimana kita obati seoptimal mungkin, ya. Target kita adalah sebenarnya adalah bagaimana anak-anak ini adalah bisa mandiri di kemudian harinya, ya. Jadi jangan sampai hendaya atau gangguan yang ada itu menjadi lebih berat, ya. Kalau epilepsi nggak diobatin, tadi sudah dijelaskan sama Dr. Novi, satu tempat jadi fokus kejang, meletup, itu bisa membuat sel-sel otak di sekitarnya jadi rusak. Ya, jadi target kita adalah bagaimana letupan listrik di otak itu supaya tidak aktif lagi. Kalaupun diibaratkan di rumah ada kebakaran, kompornya sebagai tempat kebakarannya itu sebagai pusatnya. Ya, kita harus bagaimana kompornya itu kita padamkan, ya. Jadi supaya tidak meletup-letup dan akhirnya rumahnya nggak terbakar. Nah, kita bayangin aja kalau satu otak seperti itu ya. Jadi letupan-letupannya hebat sekali. Nah, karena nggak diobatin, akibatnya risikonya apa? Ya risikonya menjadi epilepsinya berat, sangat mungkin. Dan yang seperti ini mungkin nanti akan membuat dia kesulitan untuk mandiri di kemudian harinya. Ya, untuk itu segera tangani kejang itu sedini mungkin. Dengan apa? Kita diagnostik dulu sebenarnya kejang atau bukan. Ya, kalau kita sudah diagnostik dia memang kejang, kita obatin. Targetnya 2 tahun, bebas kejang. Kalau masih muncul terus, nah itu tergolong yang intractable, yang sulit. Bisa nanti obatnya kombinasi, ya, atau dosisnya kita naikkan sampai paling optimal. Nah, jadi jangan khawatir ya Ibu Bapak ya.
kalau punya epilepsi, kita upayakan dah anak itu supaya bisa mandiri dan bekerja, tetapi dengan target supaya kejangnya ini nggak aktif, ya. Bagaimana kejangnya ini supaya bisa kita atasi. Oke, selanjutnya, ini mitos selanjutnya. Ini banyak sekali nih mitosnya ini. Nah, anak dengan epilepsi tidak bisa stres dan tidak bisa mengerjakan tugas yang berat. Apakah betul seperti ini? Anak yang epilepsi terus kemudian nggak bisa stres dan nggak bisa mengerjakan tugas yang berat. Ya kalau kita lihat memang di masyarakat ya sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang membuat anak itu menjadi mudah kejang. Tadi sudah dijelaskan sama Dokter Sani ya, bagaimana kita mengedukasi pasien-pasien supaya pencetus-pencetus kejang itu jangan sampai dilakukan tiap hari gitu loh. Contohnya apa? Tadi nonton TV berlebihan, nonton handphone berlebihan ya. Itu faktor-faktor yang bisa mencetuskan kejang. Ya, bagaimana dengan stres? Ya, stres tentu juga bisa akan menyebabkan kejang pada anak. Ya, ini yang menjawab benar 8, yang menjawab salah ada 19. Jadi tadi yang sudah dijelaskan risiko-risiko pencetus kejang itu mungkin yang harus dipahami sama Bapak Ibu. Ya, kurangi betul handphone, iPhone, iPad. Ya, lalu kemudian jangan terlalu capek, jangan terlalu letih. Ya, olahraga juga secukupnya. Stresor ini stres itu bukan cuma sebenarnya stres secara fisik ya, tapi stres secara mental. Contohnya apa? Ya mungkin terlalu berat beban studi, ya anak dijejali les tiap hari yang banyak sekali sehingga dia nggak mampu untuk belajar, nggak kuat ya untuk belajar. Belum lagi nanti ada problem keluarga. Ternyata ada keluarga yang mungkin tidak mendukung kalau anaknya ini jadi epilepsi. Nah, ada beberapa faktor stres juga yang di lingkungan. Contohnya mungkin epilepsi ini ternyata, oh jangan deket-deket anak yang sakit epilepsi ya, karena nanti bisa mengganggu teman-temannya yang lain. Nah, stigma seperti ini yang memang seharusnya memang dipahami oleh masyarakat. Justru kita berusaha untuk membantu ya pasien-pasien dengan epilepsi itu supaya bisa tumbuh dan berkembang seperti anak normal. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih yang tinggi, ini Mbak Atta ini menyodok ke atas ini ya. Oke, lanjut. Ada mitos selanjutnya. Ini fun and fact ini ya, ada orang terkenal yang memiliki epilepsi ini ya. Ada Theodore Roosevelt, Presiden Amerika. Loh, ini epilepsi ya. Elton John, ini juga musisi terkenal. Dia juga mempunyai bakat ini ya, dan sudah diobatin. Dari Green juga ada atlet dan ada musisi Neil Young ya. Jadi anak epilepsi juga mempunyai hope ya, mempunyai harapan, mempunyai masa depan. Jangan kita padamkan harapan itu ya, tapi justru berikan motivasi dia untuk sembuh ya. Dengan motivasi yang kita berikan, harapan kita anak-anak ini tuh semangat ya. Nah, semangat ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dia di kemudian hari ya. Dengan diterapinya epilepsinya secara baik ya, harapan dia ke depannya menjadi untuk mewujudkan cita-citanya itu sangat besar. Nah, tugas kita dan tugas orang tua, tugas dengan semua ya untuk mewujudkan cita-cita itu supaya bisa tercapai. Oke, lanjut. Nah, kejang apakah sama dengan epilepsi nih ya? Semua kejang adalah epilepsi. Nah, ini mitos juga ini. Ini yang harus dipahami sama masyarakat ya. Nanti begitu melihat, wah anak getar-getar, kejang, kasih obat. Kasih obat. Ya. Apakah itu epilepsi? Nah, ini yang harus dipahami. Ya, menjawab benar 2, masih ada yang menjawab benar 2, dan yang menjawab salah ada 23 orang. Perlu kita klarifikasi bahwa sebenarnya
Yang muncul dengan gerakan-gerakan itu ya, kan macam-macam ya. Ada yang cuma tangannya doang bergetar, ada yang tiba-tiba jatuh. Tadi yang sudah dijelaskan sama Dr. Novi begitu banyak model-model tipikal kejang, tapi itu sebenarnya belum tentu itu adalah epilepsi. Makanya harus diklarifikasi dulu ya. Kalau ada gerakan-gerakan yang sifatnya muncul tiba-tiba, ya itu belum tentu suatu kejang ya. Harus Ibu konsultasikan dulu ke ahli sarafana apakah ini betul kejang atau bukan. Dan kalau bisa ini saya titip ini sama Bapak Ibu yang punya anak kejang atau punya anak dengan ada gangguan pergerakan ya, di video ya. Ini penting sekali untuk kami untuk melihat proses kejangnya itu atau proses gerakannya itu sebenarnya kayak gimana ya. Apakah itu kejang atau bukan, itu perlu klarifikasi dari seorang ahli. Iya. Kalau ibu ada gerakan sedikit dipikir kejang, nanti langsung diobatin sama dokter, dipikir epilepsi, jangan dulu. Iya. Ini harus kita klarifikasi dulu ini kejang atau bukan. Nah, petunjuk pasti kejang atau tidak itu memang harusnya dilakukan perekaman elektroencephalografi. Ya, kan sudah diberikan warning juga sama World Health Organization oleh dunia bahwa kalau kita ngobatin anak dengan kejang atau anak dengan movement atau gangguan pergerakan itu paling tidak harus ada petunjuk elektroencephalograf ya. Jadi harus ada petunjuk itu supaya kita pas targetnya. Kalau memang kejang EEG oke, kita kasih obat ya. Nah, obatnya apa? Itu kita sesuaikan dengan gejala klinis yang muncul karena tidak semua anak epilepsi itu obatnya cuma satu ya, tapi macam-macam. Oke, lanjut. Next. Ya. Mitos berikutnya. Video game dan cahaya kedip bisa mencetuskan kejang. Ya, Ibu kalau tadi sudah memperhatikan apa yang disampaikan Dr. Sani, mungkin bisa menjawab di sini ya. Saya ingin lihat nih berapa yang benar dan berapa yang salah nih. Video game. Dok, ini anak saya nih sudah dikasih obat, dok. Tapi kejang terus. Waktu saya tanya, sehari-hari ngapain, Bu? Ya paling cuma mainan video game, Jun main apa ini namanya handphone dok seharian itu. Jadi apakah itu bisa mencetuskan kejang? Yang menjawab benar 17, yang menjawab salah 8. Ya, jadi kalau anak-anak dengan epilepsi hati-hati ya ibu bapak ya. Kalau bisa hindari sekali permainan video game, handphone, iPhone, iPad dan sejenisnya, laptop, komputer, televisi, ya. Karena hal-hal seperti itu bisa sangat mencetuskan kejang, ya. Kelelahan itu sebenarnya tidak bisa ditimbulkan karena aktivitas fisik yang berlebihan, ya. Nonton video game seharian itu matanya juga lelah, ya. Nah, kalau sudah namanya main, itu tidak ada cuma main setengah jam, 1 jam, ya. Kalau sudah main, anak-anak itu sudah lewat batas, bisa sampai seharian, ya enggak. Nah kalau sudah main itu matanya kok nggak capek ya, ya. Padahal sebenarnya secara lahiriah ya sebenarnya dia sudah capek matanya itu, ya karena tidak terasa malamnya langsung kejang, ya. Jadi belum tentu pas waktu dia main handphone aja dia muncul kejang yang enggak ya, tapi mungkin karena dia sudah capek seharian main handphone, main laptop, akhirnya waktu tidur dia muncul kejangnya, ya. Jadi perhatikan betul ya Bapak Ibu kalau anak-anaknya dengan epilepsi, apalagi kalau epilepsinya tergolong yang epilepsi yang berat, tolong dihindari ya yang permainan handphone, iPhone, iPad ini. Bukannya tidak boleh 100%, enggak ya. Boleh, nanti kalau ditahan pun anak bisa stres. Nah, tim tadi kan sudah dibilangin kalau stres juga bisa menimbulkan kejang juga ya. Ya, buat senyaman mungkin lah ya. Gimana anak itu bisa ya main tapi hanya tidak terlalu lama, ya mungkin maksimal 1 jam sehari, ya. Tapi dia juga nggak stres. Jadi kita memang tidak boleh strength ya, nggak boleh terlalu menyalahkan anak, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Nah, kalau dilarang semua anak juga bisa stres ya. Jadi bagaimana supaya seimbang, tetapi jangan terlalu banyak lah main handphone sama iPhone-nya, dikurangi sekali. Oke lanjut. Ada mitos lain roh jahatnya ini. Ini yang membuat epilepsi
diibaratkan orang kesurupan, epilepsi karena gangguan roh jahat. Nah, banyak sekali memang yang di sekolahnya muncul di sekolah-sekolah itu ya, anak-anak kecil tiba-tiba kejang, ya dipikir kesurupan, ya akhirnya apa? Yang dilakukan orang tua pada saat itu, mereka membawa anak ini langsung ke dukun, ya, langsung dibawa ke tempat-tempat pengobatan alternatif, ya. Jadi ibaratnya disuwuk dulu. Dan itu nanti akan kita lihat sehari-hari seperti itu. Ya, di sekolah-sekolah ya tiba-tiba anak-anak jatuh, kejang, yang dibawa pertama kali bukan ke dokter tapi dibawa ke dukun. Nah, ini kan sesuatu stigma yang sebenarnya harus kita perbaikin. Nggak ada hubungannya anak kejang dengan roh jahat, nggak ada hubungannya anak dengan kesurupan. Kita jangan memikirkan indera keenam dulu ya, tapi kita pikirkan hal yang kita masih bisa rasional dulu. Bawalah tolong anak-anak yang seperti itu ke dokter dulu biar kita bisa diagnosis lebih lanjut. Jangan terus diberikan terapi alternatif yang mungkin sekiranya nanti mungkin membahayakan anak tersebut. Oke, lanjut. Ya. Mitos berikutnya, menikah. Epilepsi tidak boleh nikah agar tidak menurunkan penyakit ke anaknya. Nah, ini agak-agak ini ya. Sebenarnya banyak sekali kasusnya ini di negara kita ini ya. Itu anak itu epilepsi nggak usah kawin ini sama itu, gitu ya. Nggak boleh menikah sama itu. Kita ngelihat ini salah 28. Hampir semuanya ya, yang menjawab benar 0 ya. Anak-anak dengan epilepsi masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, Bu. Ya, walaupun mungkin dia kadang-kadang ada kendala sedikit, ya. Ada yang gangguan bicara mungkin, ada yang mungkin gangguan motorik ya, tapi mereka masih mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan. Mereka masih mempunyai hak untuk bereproduksi ya. Jadi kita tidak boleh melarang ya anak-anak yang mengalami epilepsi nanti di kemudian harinya untuk menikah ya. Ya jadi jangan dipaksa mereka itu nanti hidup dalam dunianya sendiri, tidak bisa bergaul dengan orang lain ya. Tapi biarkan mereka tumbuh jadi anak-anak yang bisa mandiri ya. Dalam arti mereka nanti di kemudian harinya juga mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan. Oke, lanjut. Ya, apakah epilepsi berkaitan dengan autoimun? Ini yang lagi ngetren ini ya. Autoimun itu adalah suatu proses yang memang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Tapi ternyata perlu kita pikirkan sebenarnya. Apa sih autoimun itu? Kalau mungkin kita ngelihat itu orang sakit lupus itu ya, lupus yang merah-merah di pipi ya, itu model-model sakit autoimun. Nah, ini sekarang ditanya ini, apa ada hubungannya sama epilepsi? Nah, ini pendapat-pendapat ini mungkin perlu kita perbaiki. Ini ada 14 jawab benar, 12 jawab salah. 50-50 nih ya. Nah, kalau dalam kasus ini epilepsi memang kita pikirkan ke arah autoimun itu memang bisa ya. Jadi beberapa kasus epilepsi yang berat yang muncul kejang bolak-balik, dikasih obat tetap tidak bisa, dikasih obat tetap aja muncul. Ya, perlu kita cari nih. Kenapa dia kok seperti itu? Ya. Nah, itu salah satunya yang kita pikirkan adalah proses autoimun. Nah, kalau kita ingin mencari tahu proses autoimunnya itu gimana, itu harus diperiksa darahnya, dilihat nanti ada enggak kira-kira marker yang membuat dia menjadi autoimun. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ingin nanti diperiksakan marker autoimunnya, terutama pada kasus-kasus epilepsi yang menerima 2 obat atau 3 obat, nanti bisa menghubungi kita ya di Poli untuk bisa diperiksakan marker autoimunnya ini. Ya, kita sedang melakukan penelitian ini untuk anak-anak epilepsi yang perlu dicari penyebabnya. Nah, kalau semuanya memang penyebabnya autoimun,
Ya, itu mungkin tata laksananya obatnya mungkin bisa berbeda ya. Karena ini penting banget di sini. Bukan cuma nanti dengan obat-obat anti kejangnya biasa, tapi mungkin dengan obat-obat yang lain yang sekiranya bisa menekan proses autoimunnya ini. Jadi saya harap bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin diperiksakan marker autoimunnya nanti bisa menghubungi kami di Poli Syaraf Anak ya, nanti di koordinator sama dokter Ita ya atau dokter Radit ya, untuk dilakukan screening untuk ini ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena untuk menyangkut tata laksana di kemudian harinya ya. Kalau ternyata ada bakat autoimunnya, mungkin ada beberapa obat yang spesifik yang sekiranya bisa kita berikan untuk Bapak Ibu sekalian supaya bisa tegak ya penyebabnya apa ya. Oke. Nah, kita lihat ini sekarang, ini sudah terakhir ya pertanyaannya ya. Nah, ini ada pemenangnya enggak ini? Nah, ini juara 3. Juara 3 Aisyah, juara 2 juara 1-nya Nurul Puji. Selamat kepada para pemenang games. Selamat, untuk pemenang Mbak ketiga dan kedua. Dodi sama Mbak Aisyah ini ya. Untuk Aisyah dan Dodi ini nanti akan mendapatkan logam mulia 24 karat 0,05 gram. Dan untuk pemenang pertama Nurul Puji Lestari akan mendapatkan gold logam mulia 24 karat 0,1 gram. Selamat, nanti akan dihubungi oleh panitia. Oke, kalau sudah begitu mungkin berakhir tugas saya pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Prof. Darto Sarso. Monggo, Ya. Prof. Terima kasih Dr. Pras atas pencerahannya. Dr. Pras memang murid saya, tapi pinternya jauh di atas saya. Pinter sekali Dr. Pras ini. Dan sekarang waktunya untuk tanya jawab. Ya, saya kira ini waktunya sudah jam 12. Berapa menit tanya jawab ini? 10 menit, Prof. Oke, Prof, 10 menit. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Aulia. Sebenarnya anak saya umur 7 tahun, riwayat infantile spasme sudah pengobatan sejak 3 tahun lalu. EEG sudah bagus. Dulu pengobatannya ACTH, Depaken, dan fenobarbital. Yang ini saya tanyakan, apa boleh anak saya divaksin COVID? Silakan. Umur berapa tadi itu, Prof? 7 tahun. Udah besar ya? Ya, sekarang sudah ada pengobatan nih. EG-nya sudah bagus. Ya. Boleh divaksin COVID apa enggak? Kalau saya nih, Prof. Ya. Kalau resikonya sudah spasme infantil itu kan berat banget ya, berarti sudah tergolong apa ya? Ini suatu penyakit yang berat gitu ya. Dia bisa lolos sampai usia sampai 7 tahun itu sudah hal yang sangat harus kita syukurin ya. Karena banyak sekali yang nggak lolos ini. Umur setahun masih tetap kejang, akhirnya nggak bisa terkontrol sekali. Nah, kalau dia sudah coming back sudah bagus. Nah, satu hal yang harus kita pahami bahwa vaksin COVID ini sebenarnya tidak diperbolehkan pada anak-anak epilepsi yang mungkin mempunyai dasar autoimun. Ya, itu sudah kontraindikasi yang sangat absolut. Jadi kalau memang dia sudah bakat ada suatu kondisi autoimun tidak boleh. Ya. Tetapi ya kalau dalam hal memang dia sudah cukup baik ya dalam arti tanda tanya begini ya. Kalau dia diberikan vaksin, risiko kambuh kembali itu bisa, sangat bisa. Dan kalaupun diberikan vaksin, memang kita mempunyai keuntungan dia akan terlindung dari COVID. Ya, jadi ada beberapa faktor yang harus betul-betul kita perhatikan di sini. Tapi saya pribadi kalau memang dasarnya memang dia sudah mempunyai epilepsi yang berat, ya, dan kita tidak mengetahui secara pasti sebenarnya basic autoimunnya bagaimana, ya daripada nanti coming back lagi ya kejangnya ini, ya saya rasa lebih baik ditunda dulu ya, mungkin untuk yang seperti ini.
Kecuali kalau mungkin bakatnya memang betul-betul bukan proses autoimun dan bukan tergolong epilepsi yang sifatnya intractable atau epilepsi yang berat, mungkin masih bisa kita pertimbangkan untuk diberikan vaksin. Ya, mungkin begitu ya, Prof. Mungkin Prof punya yang berbeda. Enggak, saya kira ini memang inventaris plasma ini spesial. Kalau memberi respon baik, EG-nya baik itu ajaib, ya. Jadi sudah sangat keberuntungan. Jadi memang sebaiknya ya dihindari, ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Anak saya sudah 20 bulan pengobatan, ya. Alhamdulillah sudah terkontrol, tapi saat EEG 1 tahun kemarin gelombang epilepsinya belum membaik. Ini kira-kira disebabkan oleh apa ya, Dok ya? Dan apakah saat 2 tahun nanti untuk penentuan turun harus sesuai, jadi gini, apakah setelah 2 tahun ya, kalau di EEG kalau gelombangnya belum baik itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Mungkin Novi nih mau jawab nih. Novi masih ada nggak nih? Masih dah. Nah, jadi tadi anak sudah 20 bulan pengobatan, terus di EEG-nya kita terus EEG pengobatan ya, hasilnya terkontrol baik. Waktu EEG gelombangnya masih belum membaik. Sebabnya apa ya? Gitu. Penyebabnya emang seperti tadi ya, emang kalau etiologi kan emang 60% nggak diketahui ya. Kita harus lihat juga riwayatnya pasien ini juga. Cuman emang untuk obatnya sendiri kita bisa lihat kan memang ada klinis sama elektrofisiologis. Emang kalau kejangnya sudah membaik tapi EEG nggak terkontrol, kita harus waspada. Jangan-jangan ada yang ya kejang yang belum ketahuan, tuh harus hati-hati ya. Kadang-kadang juga ada kejang yang elektrofisiologis saja murni. Itu yang kita harus hati-hati. Emang kita harus, kalau seperti itu emang sebaiknya kita, kalau saran saya emang kembali lagi kita evaluasi lagi aja. Jadi emang kita lihat apakah benar dia nggak kejang, takutnya dia itu sebenarnya ada kejang cuman nggak ketahuan. Nah, seperti itu. Mungkin kita harus evaluasi juga riwayat sama pengobatannya. Mungkin ada tambahan, Bro? Nggak ada. Ini ada lagi pertanyaan yang susah ini. Apakah kejang yang gerak-gerak itu oleh orang awam itu sama dengan kedutan? Nah, kalau kedutan itu bahasa Indonesia apa ya? Nah, kedutan, mioklonik apa? Ya, Pras. Apa, Pras? Kedutan itu, Pak? Mungkin tik itu, Prof. Ya, ngelihat modelnya dulu harusnya. Makanya kan saya bilang tadi ya, kalau Bapak Ibu, kalau memang ada suatu movement gerakan apapun lah itu ya, gerakan apapun ya itu dan berulang, ya. Kalau bisa di video ya. Jadi banyak sekali modelnya ya. Ada yang gerakan orang itu kayak menari, ada yang gerakan seperti orang kaget, ada yang gerakan menghentak-hentak, ya ada yang gerakan tiba-tiba kayak mau jatuh, ya itu semua mempunyai makna klinis, ya. Jadi dan kadang-kadang susah sekali untuk diceritakan modelnya kayak apa sih, Dok? Ada yang bilang kedutan, ada yang bilang kaku, ya macam-macam. Jadi kita sendiri itu interpretasinya akhirnya berbeda nantinya. Banyak sekali ya, contohnya aja kayak kasus-kasus yang dibawa ke poli itu diceritakan anak bisa bercerita, saya kejangnya itu gini, Dok, awalnya jatuh dulu, habis itu saya kejang kaku-kaku, habis itu selesai kaku-kaku saya sadar lagi, Dok. Anaknya umur 10 tahun waktu itu, perempuan. Nah, saya kaget. Kenapa? Karena selama ini kalau namanya anak, kalau saya tanya, Mas, kejangnya kayak gimana, Mas? Selalu bingung. Ya, selalu bingung menatap ke orang tuanya, kejangnya kayak apa, karena dia tidak yakin apa yang dia sampaikan itu apakah betul seperti itu, dia tidak yakin. Ya kalau sampai anak bisa bercerita A sampai Z dengan baik, ya itu kan harus hati-hati. Sebenarnya itu kejang atau bukan, ya. Padahal dia sudah meminum obat sampai 3 macam, 4 macam. Begitu saya lakukan screening, ya ternyata sebenarnya anak ini tidak apa-apa, ya tapi kelainannya ada di mentalnya, ya ada kelainan di psikiatrinya, di psikisnya. Ya itu setelah kita terapi, waktu itu kita kerjasama dengan ahli psikiater, ya akhirnya sudah tidak apa-apa sebenarnya, dia tidak memerlukan obat-obat seperti itu. Ya, jadi mohon Bapak Ibu nanti kalau melihat
model-model gerakan yang sekiranya aneh, segera konsultasikan ke dokter setempat. Begitu, Prof. Mungkin, Prof. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Hendri. Anak saya sudah minum obat 6 bulan, sudah tidak kejang lagi. Sampai kapan minum obatnya? Apakah kalau menghentikan obat harus EEG dulu, Dok? Ya. Mungkin Dokter Sani ingin jawab nih. Baik, jadi pengobatan epilepsi itu adalah pengobatan jangka panjang yang diberikan sampai anak 2 tahun bebas kejang. Nah, nanti sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan EEG evaluasi dulu sebelum kita memutuskan apakah anak itu sudah mulai bisa di tapering atau dikurangi perlahan dan untuk menghentikan pengobatannya. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Ada tambahan? Yang Iya. perlu memang harus sabar, jadi orang tua itu harus tahu bahwa pengobatan epilepsi itu lama dan harus teratur. Prinsipnya gitu, ya. Jadi kita katakan 2 tahun karena empiris memang diharapkan setelah 2 tahun, kemudian jam berulangnya itu lebih kecil. Tapi juga dikatakan bahwa 20-30% epilepsi apabila pemicunya hebat bisa kambuh. Ya, makanya tadi Dokter Novi pun katakan bahwa kita tidak pakai istilah sembuh tapi terkontrol. Ya, iya. Ini ada juga ini kasusnya agak sukar. Ya, jadi anak sudah 3 tahun dari Ibu Enda, EG pertama 5 bulan, hasilnya ada gelombang epilepsi. Baru di MRI 2 tahun ada kelainan di otak kecilnya. Sudah minum 3 macam obat dan juga sudah ketogenic diet. Ya. Sudah kejangnya sudah berkurang, ya. Tapi kalau dia capek, tidak fit, dia kambuh. Nah, apakah ini yang jenis epilepsi yang membutuhkan operasi? Bagaimana, Dok? Silakan. Jadi sudah 3 macam obat, sudah diet ketogenik, ya, berkurang, tapi kadang-kadang masih kambuh kalau dia capek. Masih muncul ya berarti itu, Prof, ya? Ya, jadi pertanyaannya apakah ini butuh pembedahan apa tidak? Iya. Ini kasusnya sulit ini sebenarnya, Bu. Iya. Kenapa kita diagnostik memang rasanya harus lebih dalam kasus seperti ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa diagnosis dari epilepsi itu berbasis atas beberapa dimensi. Ya. Yang pertama adalah dari yang diceritakan oleh pasien itu yang namanya semiologi. Jadi ada kejadian sebelum kejang apa yang terjadi, sewaktu kejang apa yang terjadi, dan sesudah kejang apa yang terjadi. Ya, itu kita cross check dengan hasil EEG-nya. Apakah cocok enggak? Semuanya gejala klinisnya kejangnya di kanan. Harusnya kan ada otak yang kiri yang rusak. Nah, itu akan bisa dilihat fungsional otaknya dari EEG di otak sebelah kiri bermasalah atau tidak. Nah, kalau dari EEG aja ternyata masih belum bisa untuk menegakkan diagnosis secara baik. Kita perlu melihat anatomi otaknya. Anatomi otaknya kita lihat dari MRI. Ya. Kalau itu cocok, ada suatu fokus kejang di otak di sebelah kiri. EEG-nya cocok, memang menyokong ada disfungsi di area otak sebelah kiri. Kemudian dari hasil anamnesis atau hasil riwayat kejang selama ini modelnya selalu kejangnya di sisi kanan. Nah, kalau sudah begini ini berarti match, berarti cocok bahwa ada sesuatu di otak sebelah kiri ya yang itu merupakan menjadi sumber kejang. Nah, model-model epilepsi yang seperti inilah yang sekiranya bisa kita pikirkan untuk dilakukan operasi. Contohnya nanti dari hasil MRI ada kistenya. Ada kistenya atau ada tumornya ya, atau ada bekas perdarahannya ya, yang itu membuat gangguan sel saraf di situ yang sebelumnya dia normal menjadi sakit. Nah, yang seperti ini bisa indikasi untuk dilakukan surgery, untuk dilakukan operasi ya. Ya mungkin itu bisa sangat membantu nantinya. Tetapi
kalau ternyata hasil dari EG-nya nggak cocok, ya kejangnya sebelah kiri, tapi EEG-nya yang sakit kok kiri. Kemudian MRI-nya ternyata ada kelainannya di sebelah kiri. Loh, kejangnya padahal yang di sisi kiri, kan nggak cocok. Ya, dalam hal yang seperti ini kita harus diskusi lebih dalam. Sebenarnya sumber kejangnya dari arah mana? Apakah betul di kiri atau di kanan? Ya. Dan ini nggak mudah. Keputusan kita juga sepertinya nanti akan berdiskusi dengan ahli bedah saraf itu lebih tinggi untuk menentukan sebenarnya langkah terbaik untuk pasien ini apa. Tetapi secara general, ya kita hindari dulu lah namanya operasi. Mana ada sih namanya anak itu mau kepalanya dobok-dobok, ya kepalanya dibuka, ya itu suatu tindakan yang sangat berat ya untuk anak-anak. Ya kita hindari dulu lah untuk tindakan operasi. Kita mulai medikasi dulu. Ya kalau memang sudah sampai optimal dengan 3-4 macam obat ternyata masih kejang, ada terapi lain yang mungkin dengan pemberian ketogenic diet tadi yang sudah dijelaskan sama Dr. Sony. Ya, nah setelah dengan modified ketogenic diet ini ternyata mungkin sudah cukup untuk menghentikan kejang, untuk mengerem kejangnya itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi ternyata kalau memang masih kejang terus, nah ini yang memang PR berat ya buat kita sama ahli bedah saraf. Apakah nanti ada keputusan dilakukan operasi atau tidak? Tetapi sekali lagi tindakan operasi itu akan dilakukan jika semuanya jelas, jika semuanya pasti mengarah ke satu tempat yang menjadi sumber kejang. Sepanjang itu masih tidak jelas, ya tidak bisa dilakukan operasi. Mungkin itu Prof yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ini karena waktunya sudah lewat ya. Saya kira ini waktu untuk game waktu untuk sesi tanya jawab sudah habis ini Prof. Ya, masih banyak tapi waktunya sudah habis. Jadi karena ini waktunya game dan door prize, maka saya serahkan kepada panitia. Terima kasih kepada Dr. Pras, Dr. Suni dan Dr. Novi. Ya, lain kali kita mengadakan lagi. Ya, terima kasih. Oke, siap Prof. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Profesor Dr. Darto Saharso, spesialis anak konsultan, dan para pembicara yang luar biasa dalam menyampaikan materi yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua hari ini, dan para peserta yang sungguh luar biasa antusiasnya dalam mengikuti acara hari ini. Baik, selamat untuk 3 penanya pertama yang tadi sudah bertanya melalui kolom chat, yaitu yang pertama Rafiski Birawa, yang kedua Hendri Setiawan, yang ketiga Dian Justisia. Selamat karena akan mendapatkan hadiah berupa logam mulia 24 karat 0,05 gram. Kemudian juga ada Endah Dwi Astuti sebagai penanya keempat yang akan mendapatkan hadiah istimewa yaitu buku epilepsi pada anak. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Baik, selanjutnya kita akan menginjak pada acara door prize. Sudah tampak di layar, jadi hari ini akan ada 2 hadiah door prize berupa logam mulia 24 karat 0,05 gram dan 1 hadiah utama door prize berupa logam mulia 24 karat 0,1 gram. Door prize ini hanya akan diberikan pada peserta yang hingga saat ini masih dengan setia bergabung dalam Zoom dan hadir juga saat namanya dipanggil. Baik, sekarang kita mulai, sudah tampak di layar, kita mulai. Yang pertama, kita akan memberikan door prize kepada juara ketiga. Siap? Nanti menyebutkan namanya bahwa hadir ya, untuk peserta yang mendapatkan door prize ini. Siapa yang beruntung? Teresia Karina, selamat. Apakah hadir di dalam Zoom? Hadir, Dok. Baik, selamat. Akan mendapatkan logam mulia 24 karat 0,05 gram. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Baik, untuk door prize yang kedua, kita spin lagi. Bersiap. Apabila namanya dipanggil, harus hadir dalam Zoom ini.
Siapakah kira-kira yang beruntung untuk door prize yang ini? Selamat kepada Yaniar Putantri. Apakah hadir dalam Zoom siang ini? Hadir, Dok. Selamat mendapatkan logam mulia 24 karat 0,05 gram. Dan yang terakhir, ini door prize dengan hadiah utama. Yang beruntung akan mendapatkan logam mulia 24 karat 0,1 gram. Siap. Siapa tahu tadi yang belum menang, ini menang di door prize utama. Selamat kepada Maira Fani. Apakah hadir di sini, Maira Fani? Maira Fani hadir ya? 3, 2, 1. Oh, hadir di chat. Baik, selamat kepada Maira Fani mendapatkan logam mulia 24 karat 0,1 gram. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Para pemenang hari ini akan dihubungi oleh panitia atau silahkan menghubungi panitia. Dan jangan lupa bagi para peserta, khususnya pasien epilepsi, akan mendapatkan kesempatan istimewa untuk bergabung dengan research kami dan mendapatkan hadiah tambahan yang dapat diambil saat kontrol ke Polineuro atau Saraf Anak RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Baik, selanjutnya sebelum acara kita tutup, marilah kita abadikan momen istimewa ini dengan foto bersama. Mohon para peserta yang belum membuka kamera agar dapat membuka kameranya untuk kita foto bersama. Baik, kami berikan waktu untuk para peserta. Baik, kita mulai foto yang pertama. Siap semuanya? Berikan senyum tercantik dan terganteng. 3, 2, 1. Baik, kemudian untuk yang kedua, bersiap. Berikan senyum yang paling lebar. 3, 2, 1. 1 kali lagi, ini layar terakhir. Baik, siap. 3, 2, 1. Baik. Sudah foto semuanya, tidak terasa acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan terima kasih kepada moderator Profesor Dr. Darto Saharso spesialis anak konsultan dan para pembicara hebat kita Dr. Prastia Indra Gunawan spesialis anak konsultan, Dr. Riza Noviandi spesialis anak dan Dr. Sani Mariana Samosir spesialis anak magister kedokteran klinik. Dan yang paling istimewa itu terima kasih banyak kepada para hadirin atas antusiasnya dan semua perhatiannya masih bertahan sampai Zoom siang hari ini. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, pergi bertani, menanam padi, sampai sawah bertemu sapi. Terima kasih telah berpartisipasi. Sampai kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya, Prof. Darto, Dr. Pras, Dr. Novi, dan terutama panitia. Terima kasih banyak ya, acaranya sangat bermanfaat mudah-mudahan buat para orang tua. Matur nuwun, dokter. Hai guys, balik lagi sama gue Audrey. Halo guys. Pras.